Ini perintah dari Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Perintah dari Rasulullah. Ittabi'ul ulama. Hai umatku, ikutilah para ulama. Ikutilah para ulama. Makanya saya beri judul Mathalul ulama, perumpamaan ulama. Ulama itu perumpamaannya sebagai apa? Ini diterangkan oleh Rasulullah. Ittabi'ul ulama, ikutilah para ulama. Iya. Maaf kalau ngomong ulama sekarang ini banyak ulama ya para hadirin. Tapi yang saya khawatir itu nanti kita lihat sendiri dari Rasulullah, sifatnya ulama itu apa? Ya. Hati-hati para hadirin. Sebab saya khawatir banyaknya ulama bukan pakai ain. Ulama itu pakai ain. Ulama artinya orang yang punya ilmu. Sekarang kan nyebutnya ulama, pakainya hamzah. Ulama. Ya, kalau ulama pakai ain itu orang-orang yang punya ilmu. Ilmunya mengajak dirinya dan orang lain mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang banyak, tapi bukan ulama. Ulama itu apa? Alam itu sakit. Berarti ulama orang-orang kesakitan. Orang-orang yang jiwanya sakit tapi ngomong. Ini bahaya. Jiwanya sakit tapi ngomong. Maaf. Kadang-kadang kita bingung enggak menghadapi berbagai ulama. Bingung apa enggak? Bingung. Ini yang benar mana? Yang benar mana? Dengarkan apa kata Rasulullah. Ittabi'ul ulama. Hai umatku, ikutilah para ulama. Innahum sesungguhnya para ulama itu surujud dunya, lampu-lampunya dunia. Lampu itu membawa apa? Penerang. Sebab al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah apa? Cahaya. Allah berikan kepada seseorang ilmu sehingga dia menjadi ulama, dan ulama ini menyampaikan kepada umat. Ulama itu penerang dunia. Dunia ini menjadi terang karena ilmunya para ulama. Tapi maaf, kita bukan nuduh dan bukan suudzon. Banyak enggak orang ngomong agama malah jadi membingungkan? Banyak enggak? Banyak. Itu namanya memberi penerangan apa kegelapan? Na'udzubillah. Ikuti pengajian ini para hadirin. Nanti Rasulullah di sini akan memberi sifat-sifat. Bagaimana? Sifat-sifat para ulama. Iya. Rasulullah mengatakan bahwa innahum surujud dunya. Para ulama adalah penerang. Makanya kita harus memilih ulama. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu wajib di atas segala kewajiban. Menghadiri majelis ilmu fadilahnya luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ini hadis sahih. Ini umat harus tahu. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu kaitannya dengan agama. Kita bisanya ngerti agama kan dari ilmu. Ilmu dari siapa? Ulama. Inna hadzal ilma dinun. Iya. Ilmu ini kaitannya dengan agama. Perhatikan ini penting sekali dari Rasulullah. Fal yandur min aina akhadta. Umatku, kenalilah orang yang kamu ambil ilmunya. Dikenali siapa dia? Dari mana sanad ilmunya? Ilmunya membawa penerang apa kebingungan, apa kegelapan. Kenali dia. Allah. Cintanya Rasulullah kepada umat. Jangan sembarangan ulama. Apalagi kalau kita mendengarkan omongan-omongan orang yang kaitannya dengan agama lewat Facebook, tambah bingung lagi. Demi Allah para hadirin, saya ngomong di rumah Allah, lagi puasa. Ya. Beberapa orang tua membawa anaknya yang remaja, kira-kira umur 19, 20, ada yang laki, ada yang perempuan. Kenapa? Anaknya lagi kebingungan. Yang benar ini Tuhan itu siapa? Yang benar agama itu agama apa?
Saya wawancara dengan anak ini. Ternyata dia mempelajari agama dari Facebook, mempelajari agama dari YouTube. Akhirnya membaca berbagai macam-macam, otaknya dipenuhi dengan macam-macam. Allah. Kalau penyakit hati, penyakit badan, kita terasa. Oh, anak saya badannya panas, dibawa ke dokter. Batuk kelihatan, flu kelihatan. Tapi kalau sudah penyakit hati, penyakit akidah, repot ngobatinya. Kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum terjadi, ayo kita beresi hidup kita, beresi agama kita, beresi akidah kita. Jangan gampang-gampang ngomong. Estu para hadirin, ini saya ngomong di masjid. Berapa banyak ustadz-ustadz di Kabupaten Tegal yang punya ipar-ipar, punya sedulur-sedulur lulusan pesantren. Dulunya aktif di masjid, aktif di musola. Sekarang ngikuti, tidak tahu, Gus Sapa, Buya Sapa. Ya, katanya sekarang kita harus meningkatkan diri kita dari syariah menjadi hakikat. Yang masih sholat itu masih kecil, itu baru syariat. Kita harus hakikat. Sholatnya tidak perlu datang ke masjid, sholatnya tidak perlu datang ke musola. Terus di mana? Di mana saja kita sholat, di hati kita. Itu katanya yang istimewa. Saya ngomong sama orang itu, nih, ada ndak yang lebih istimewa dari Rasulullah? Ada apa ndak? Ada ndak orang yang lebih istimewa dari Rasulullah? Ada apa ndak? Ada ndak orang yang lebih tahu tentang hakikat lebih dari Rasulullah? Ada apa ndak? Tidak ada. Rasulullah paling hebat ibadahnya, Rasulullah paling pinter, Rasulullah paling cerdas, Rasulullah paling banyak ilmunya, Rasulullah paling ngerti tentang hakikat. Tapi Rasulullah sampai mati sholat apa enggak? Terus ente siapa? Orang sholat. Lebih dari Rasulullah ente? Jangan sampai maghrur, tertipu oleh godaan setan. Iya. Baca, lihat di Facebook, kemarin ada tamu ke rumah saya. Ya, nunjukkan, sebab saya tidak bisa buka Facebook, itu tidak bisa, tapi saya syukur alhamdulillah jadi tidak sibuk dengan Facebook. Ya, gini para hadirin, katanya saya kiai hakikat. Hebat ya, saya kiai hakikat. Jadi bicaranya yang bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan dapat hidayah atau diatasi oleh pemerintah. Itu penyakit. Rasulullah mengatakan fal yandur min aina akhota, umatku, kalau mau mencari ilmu, kenali dulu gurunya. Siapa guru yang akan diambil ilmunya? Sebab ilmu adalah kaitannya dengan agama. Kalau yang menyampaikan ilmu salah, berarti agama kita salah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa para ulama itu adalah surujud dunya, lampu-lampu dunya, wa masobihul akhirah, lentera akhirat. Jadi nanti di akhirat orang akan melihat ulama. Ya, kalau di dunia sebagai penerangnya adalah dengan ilmu. Kalau di akhirat penerangnya nanti ulama di alam akhirat itu badannya penuh dengan cahaya. Kita akan tahu, oh ini ulama. Ini dulu panutan kita di dunia. Yang dikhawatirkan di dunia dikenal ulama, tapi membawa ajaran-ajaran yang membingungkan umat. Ya, kira-kira di akhirat nanti terang apa gelap kira-kira? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita terus diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tepat dalam mencari ilmu, tepat dalam mencari ilmu. Dan ini himbauan dari Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita tidak sembarangan. Tidak apa? Sembarangan. Hati-hati para hadirin. Perpecahan umat ini karena dari orang yang ngikuti orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak tepat. Dulu itu sebetulnya di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan
Pembicaraan tentang perumpamaan ulama yang diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman berapa? 2. Nah, lihat yang punya kitab halaman 2 para hadirin. Halaman 2. Ya, halaman 2 di atas Rasulullah mengatakan la tajlisu inda kulli alimin. Jangan sembarangan kita duduk mendengarkan ya ajaran-ajaran orang yang dikatakan punya ilmu, kecuali ada 5 sifat. Berapa? 5 sifat. Alladzi yad'ukum minal khamsi ila khamsin. Ada 5 sifat. Minasyaki ilal yakin. Kita Islam, tapi setelah menghadiri majelisnya ustadz itu, kiai itu, habib itu, kita tambah mantap keyakinannya. Itu ikuti terus. Tapi ketika kita menghadiri majelis itu, tambah syak, tambah ragu-ragu, malah tambah jauh dari ibadahnya, jangan ikuti. Ini dari Rasulullah supaya kita selamat dunia akhirat. Iya. Wa minat takaburi ila tawadu. Dari takabur, sombong, dengan menghadiri majelisnya dia menjadi seorang yang tawadu, saling hormat menghormati. Jangan malah sebaliknya, dulunya baik, setelah hadir majelisnya ustadz itu, kiai itu, dia jadi sombong, merasa dirinya paling pinter. Itu hati-hati, itu penyakit bukan ilmu itu. Na'udzubillah, hendalik. Kemudian wa minal adawati ilan nasihah. Dari permusuhan menjadi persatuan. Dulunya bermusuhan, setelah mendengarkan wejangan-wejangannya kita jadi bersatu. Itu ikuti. Jangan sudah bersatu malah jadi permusuhan. Wa minar riya ilal ikhlas. Asalnya riya, sum'ah, ingin dipuji orang, sekarang menuju ikhlas. Wa minar raghbati ilaz zuhdi. Ya. Asalnya pemikirannya dunia. Setelah menghadiri pengajian beliau, siapa saja kita tambah dunia. Kita hidup di dunia butuh dunia. Kita butuh dunia perlu dicari, tapi ada waktunya semuanya. Ini yang perlu diikuti. Ini cintanya Rasulullah kepada umat, supaya umat tidak terperosok. Na'udzubillah.